Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Majelis Muhammadiyah. Rasanya saya sudah lama sekali bicara sini. Alhamdulillah. Saya Buya Haji Muhammad Hafiz Caniago, saya kader Muhammadiyah. Bangga saya di sini. Kegiatan saya dakwah, baik dakwah tulisan maupun lisan, ya, sekedar memperkenalkan diri. Ya. Dakwah lisan saya bisa dilihat di YouTube, ketik Buya Alfiz TV, insya Allah sekitar 500 episode itu ada ceramah saya di sana. Orang-orang Muhammadiyah ini kader ini ya, sungguh-sungguh gitu. Ya, kalau ceramah tulisan saya, dakwah saya, buku saya yang terbaru judulnya Mawsu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Quran Al-Mufahris. Itu sebanyak 9 jilid, itu yang terbaru, lebih kurang 7.000 halaman. Jadi Al-Quran dan hadis yang dilengkapi dengan indeks. Indeks itu untuk kita memudahkan mencari ayat tentang apa di surat apa, ayat nomor berapa. Ya, jadi tentang apa di surat apa, ayat berapa. Nyarinya di mana? Di indeks tadi. Sama seperti kita mencari kata dalam kamus, pasti seperti itu. Baik sekedar prolog ya. Saya lupa kajian kita apa judulnya tadi ya. Maaf, judulnya saya lupa. Oh, kenapa engkau tidak mau diatur dengan aturan Allah? Ya. Betul, ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah
Kenapa kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa kuntum amwata, padahal tadinya kamu mati. Tadi mati dihidupkan oleh Allah. Tidak sekedar dihidupkan, tapi dihidupi. Dihidupi, dikasih kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual. Dikasih segala yang kita butuhkan. Tapi apa alasanmu kau kafir kepadaku? Allah bertanya. Kenapa kau tidak mau diatur dengan aturanku? Tadinya kamu mati. Udah mati artinya belum ketemu jasmani dan rohani kita. Jasmani kita masih bertebaran di alam semesta. Mungkin masih di pojok pohon kelapa. Makasih, alhamdulillah. Ya. Mungkin masih berbentuk rumput. Masih di tengah laut. Ya. Oh. Maaf, karena tangan saya gemetar. Memindahkan gula ke sini aja gak bisa. Lagi, terus. Dikit lagi. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Ya. Ini jasmani kita, aja jangan sombong. Kita cantik, kita ganteng. Dulu kamu rumput, dulu kamu sapi, dulu kamu kelapa, dulu kamu ikan di tengah laut. Itu jasmani kita. Lalu rohani kita di mana? Rohani kita masih ada di alam ruh, alam mi'ad, alam perjanjian. Kemudian ketika orang tua kita berhubungan intim, ya, maka spermatozoa dari bapak kita bertemu dengan ovum dalam ovarium. Sperma ini nanti membuahi ovum, terus dia berkembang, dan berkembang, akhirnya membesar. Kan ibu ini, maaf saya ngajarin, bukan ngomong kepada guru nih, kan merasa ngalamin kan ibu-ibu ya. Bukan ngajarin, dia memberikan satu penjelasan ini Al-Quran ya. Nah, setelah dia membesar, umur 120 hari, 4 bulan, baru Allah tiupkan ruh.
Ya. Allah tiadakan roh dari mana? Dari alam ruh. Roh itu milik Allah. Allah itu bukan milik kita. Roh itu bukan milik kita. Dia hanya memberikan kehidupan kepada kita, hidup kita. Ya. Jasad kita ini, ya ini yang bertebaran di alam semesta. Mungkin dulu sapi. Itulah tubuh kita ini. Yang tadinya berbentuk rumput, rumput dimakan oleh sapi, sapi dimakan oleh dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh orang tua kita. Beras dimakan, dimasak, dimakan oleh orang tua, masuk ke melalui mulut, terus dikunyah, masuk perut, usus 12 jari, ya, terus nanti saripati makanan itulah yang menjadi nutfah, menjadi zat kehidupan. Ya. Kalau laki-laki disebut sperma dalam testis, wanita disebut ovum dalam ovarium. Maaf Ibu, saya ngopi dulu ya Bu, ya nggak apa, sambil ngopi ya Bu. Saya lagi sakit kepala nih Bu. Cuman tadi pagi udah minum obat, cuman saya nggak boleh terlalu sering nih, obatnya keras sih. Bawa obat sih. Ini sudah 5 tahun di PON, Pusat Otak Nasional, ada jaringan penyumbat di sini. Ya, ada 4 dokter saya di situ. Tiap bulan bergantian terus. Ya. Jadi setelah jasmani dan rohani ya, bertemu, terus lama-lama membesar. Nah, umur 9 bulan 10 hari. Mungkin ada lebihnya, ada kurangnya, lebih kurang seperti itu. Ya. Maka terlahirlah kita ke dunia. Ya. Terlahir kita ke dunia. Inilah kita ini semua. Alhamdulillah. Ya. Sebelum ruh ditiupkan, ruh itu ditanya, alastu birabbikum? Apakah aku Tuhan? Qalu, roh tak menjawab. Qalu bala syahid, benar kau Tuhan. Tapi begitu masuk ke dalam jasad kita, bertemu jasmani dan rohani, melihat indahnya dunia, gemerlapnya kehidupan, ganasnya serangan syahwat,
roh sebetulnya merasa tersiksa. Ya, maaf. Ini jangan diambil ya kira-kira anggap aja iya. Ya, anggap aja iya. Kalau ini yang membawa suatu ingin lebih dekat dengan Allah gitu, terima aja, nggak ada masalah. Bicara soal roh itu sebetulnya, roh itu urusanku, kata kita boleh ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita sifat kita ambil dari sifat kita, karena roh itu sifatnya kan suci. Nah, saudara yang berbahagia, lalu kalau diri ini adalah apa yang tersebar di muka bumi ini, lalu roh ini dari alam roh, itu bukan milik kita. Lalu siapa diri kita? Bukan pangkat milik kita, bukan jabatan. Nama hanya untuk membedakan si A dan si B aja. Tapi nama kita yang hakikatnya diri kita adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu diri kita. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itulah yang akan menjadi dirimu. Itulah diri kita. Kalau kamu berbuat jahat, ya itulah diri kita. Roh akan kembali. Yang dari alam ini akan kembali terurai di bumi ini. Diri kita, perbuatan kita. Nah, tadinya kita hidup mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Tidak sekedar dihidupkan, tapi dihidupi. Dikasih kecerdasan, dikasih rezeki, dikasih suami, dikasih istri, dikasih pangkat, dikasih kecerdasan, baik kecerdasan intelektual maupun kecerdasan spiritual. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul. Maaf, saya lupa. Kalau saya sebutkan, saya kira ibu-ibu bisa mencari ayatnya, surat apa, ayat berapa, saya lupa gitu ya. Enggak, saya enggak lupa ayatnya, cuman mengingatkan aja. Ya, jadi siapakah diri saya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itulah dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, maka kejahatan itulah dirimu. Nah, ini sebagai pedoman bagi kita. Bukan sekadar ini, tentu untuk pasti semua kita sudah tahu pasti, ya. Cuman kita untuk
kita ngaji ini kan sebetulnya bagaimana supaya kita semakin terus yakin. Kalau nanti lupa diingatkan lagi, ya begitu sifat manusia. Barusan subuh ceramah saya di mana kita tadi mana? Kita ceramah di mana tadi? Hah? Di Bekasi ya. Nah itu aja saya lupa. Pada baru tadi subuh saya ngasih kuliah subuh lupa saya. Ya memang itu. Saya nggak menganggap bahwa itu Allah nggak sayang sama saya. Enggak, justru saya menganggap itu sayang. Kenapa? Begitu besarnya nikmat Allah yang Allah berikan selama ini. Mulai sedikit-sedikit dicabut. Nah, ketika sebelum dicabut habis, pergunakan ini untuk sebaik-baiknya. Ya. Kalau musibah datang, jangan ngeluh sama Allah, jangan berburuk sangka sama Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya itu dia. Ya, ma asaba min musibatin illa bi iznillah yu'minu billah yahdi qalbah. Tidaklah menimpa suatu musibah kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya. Ketika dia menimpa subah, dia tawakal Allah. Insya Allah itu akan menjadi nikmat bagi dia. Dikasih musibah, alhamdulillah. Berarti Allah akan meningkatkan pahala untukku. Bagaimana aku menerima musibah itu? Kalau aku mengeluh, Allah nggak adil. Tapi kalau musibah itu kita menganggap Allah akan meningkatkan kualitas kita. Ya. Tapi bukan berarti kalau musibah misalnya nama penyakit, seperti saya misalnya. Ya. Jangan nggak usah orang lain lah, yang diri sendiri aja daripada yang lain nanti salah. Ini. Saya jantung, sudah 9 tahun saya di rumah sakit Harapan Kita itu 2 hari 3 hari yang lalu, ya itu ya karena dokter ya, dan ya alhamdulillah ya dokter ya, itu setiap bulan selalu dikirim obat itu ke apotek yang terdekat di rumah kita. Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan kan. Kita syukuri itu aja. Ya. Walaupun saya juga banyak nggak setujunya dengan Jokowi, terus terang saja. Tapi bukan saya benci, karena saya sayang. Kalau kita tidak suka karena kita benci, karena kita iri, merusak diri sendiri. Tiba kalau kita sayang, rasa sayang itu, aku gak tega ngelihat dia menyimpang dari apa yang seharusnya dia lakukan. Hati kita tidak rusak. Kita berusaha untuk memperbaiki mereka dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum.
kita dikasih sepasang, selalu sepasang oleh Allah. Ada cinta, ada benci. Wajar. Ya. Ada memang itu. Ya. Ada senang, ada sakit kan. Ada pria, ada wanita. Segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan, kata Allah. Tapi semua itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ingat, kita boleh jadi membenci sesuatu, padahal Allah mengirim sesuatu yang baik untuk kita. Soal janjian nggak bisa dipungkiri. Bila ajal sudah tiba, siapapun akan mati. Ya. Tua mati, bayi pun meninggal. Ya. Yang penting, kapan saja kita harus siap untuk mati. Itu yang penting. Soal ajal di mana menjemput kita, kita akan sambut dengan ahlan wa sahlan wa marhaban. Wahai malaikat maut, jemputlah aku. Aku ingin berjumpa dengan buah kehidupanku. Boleh kita merindukan itu, boleh, nggak apa-apa. Merindukan itu, tapi jangan bunuh diri. Karena itu memang sudah bunuh diri, salah. Ya. Ini kan rata-rata 80% jarak kita dengan kubur sudah makin dekat semua. Ya. Walaupun kita sakit-sakitan, jangan putus asa. Allah menyediakan obatnya. Syukuri rasa sakit itu. Syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk hidup panjang dengan berobat. Ya, dengan berobat. Masih ada kesempatan. Kita masih mampu untuk pergi ke dokter. Apa yang kita lakukan? Itu bentuk rasa syukur kita begitu. Ya. Allah nyediain kok. Tapikah itu penakal mati? Enggak lah. Kan kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Tidaklah disempurnakan pahala seseorang kecuali di akhirat kelak. Ya. Ibu-ibu, bapak, saya mohon maaf ya. Saya agak ngomong teriak. Ya, karena kenapa? Karena baterai kuping saya habis. Nah, tadi saya sudah bilang tadi malam, Mi, tolong diganti baterai di kupingnya. Iya. Nah, istri saya juga kelelahan, lupa dia. Ya udah. Ya, di sana tadi udah saya buka, jadi, ya itu, ya kita nikmati aja. Tentu begitu aja. Kita itu saya masih bisa mendatang, mudah-mudahan. Siapa tahu apa ya saya sampaikan ini nyampe di hati kita dan menumbuhkan hasrat kita untuk mengamalkannya, dan insya Allah itu kan yang kita harapkan.
Ya, soal petunjuk itu kan hak prerogatif Allah. Yang penting adalah usaha kita untuk mendapatkan petunjuk itu. Setinggi apapun ilmu guru yang menjelaskan kepada kita, kalau Allah menutup hati kita, tidak akan masuk. Ya kan? Tapi jangan lupa, ikhtiar itu harus dimaksimalkan. Ya. Jangan lupa. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ya. Jadi kita tolong diingatkan kalau umpama saya kelewat waktu atau apa, tolong diingatkan jawabannya. Ya. Nah, ya. Jadi apa? Kenapa kau tak mau diatur oleh Allah? Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidup kita, Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang memberi kecerdasan kepada kita, Allah yang memberikan senyum manis kepada kita. Allah pula yang memberikan ketika kita marah. Yang manyun itu nggak bisa dibuat-buat juga loh, Bu. Ya. Kalau manyun itu dari dalam itu, wah, pancarannya itu, wow, ya. Suami pun langsung takut dia, apa salah saya nih? Nah, jadi semua itu karunia dari Allah. Bagaimana kita mengelola perasaan kita misalnya? Ya, rasa cinta itu kan karunia dari Allah. Ya, misalnya ibu, bapak, maaf, kalau di buku saya itu sebetulnya kita nggak ada perpustakaan di sini ya. Kalau ada perpustakaan, saya ingin memberikan buku-buku saya. Ya, semua buku saya, ya saya akan hadiahkan. Ya, itu buku saya Mausu'ah Al-Hadis wa Mujam Al-Quran itu 9 jilid. Ensiklopedia Hadis 7 jilid. Ya, Indeks Hadis dan Syarah itu tebal itu 2 jilid, tapi 2000 halaman walaupun 2000 halaman lebih. Ya, di samping itu yang kecil-kecil umur, ya yang tebal-tebal 300-400, empati di tengah keresahan itu bunga rampai. Ya, wanita di wajahmu kulihat surga, masya Allah. Ya, ya. Nah itu kalau wanita di bawahmu wanita di wajahmu kulihat surga itu setiap subjudul itu di dalamnya, di bawahnya saya buat sinopsisnya, ya. Nah, sinopsisnya apa? Nah, misalnya kau tercipta untukku dengan rindu dan gelora. Pada geliat dunia kita berlabuh ketika saling butuh. Ah, itu sinopsisnya itu. Di bawah subjudul sinopsisnya itu. Ya. Nah, nanti baru uraiannya tuh. Itu. Ya. Ya artinya karena ini wanita kan juga belum membuat hati berbunga gitu kan. Ya. Nah, tadinya saya sudah bilang bahwa saya akan bawa buku saya supaya disuting gitu kan. Saya ini kader Muhammadiyah, Cile, bangga Muhammadiyah gitu loh. Ya, bangga saya. Saya banyak bicara di universitas di Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya, Universitas Muhammadiyah di Medan cuman saya saya diundang ke sana, saya 2 kali bicara di sana, cuman
bisanya hanya 1 kali karena saya harus ke Padang. Di Padang itu jadwal saya banyak di sekolah kota Padang itu. Nah saya sebelum COVID itu saya seluruh Indonesia. Kalau Jawa hampir seluruhnya lah rasanya. Ya, jadi PDM itu saya yakin itu karena memang saya ya. Lupa ya Ponorogo apa semuanya Solo. Nah kalau lihat barangkali sebahagian besar itu ada di YouTube saya. Ketik Buya Alvis TV, nah itu akan kebuka itu. Yang paling banyak UMS ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya sering bicara di situ. Ya. Dan alhamdulillah Muhammadiyah ini ya organisasi Islam, ormas Islam yang sangat membanggakan. Bukan hanya membanggakan Indonesia. Kalau jujur dunia bangga. Bahkan maaf Naga 9. Tahu Naga 9, Bu? Hah? Itu pengusaha Cina itu Naga 9 itu. Orang-orang kelas kakap semua itu dia salut sama Muhammadiyah. Iya. Saya nggak habis pikir bagaimana Muhammadiyah padahal dia ormas Islam non-profit. Dulu ketika pemerintah berhutang kepada Muhammadiyah diikhlaskan oleh Muhammadiyah. Masya Allah, bangga kita. Biar itu untuk rakyat. Bayangkan Naga 9 aja itu kan raja pengusaha lah di Indonesia nih. Apa yang nggak dia tembus? Yang nggak bisa dia tembus hanya Muhammadiyah. Ya. Walaupun kita diiming-imingi dengan apakah itu tambang apa gitu kan, memang kita banyak tambang ya. Negara kita punya banyak tambang. Kekayaan kita luar biasa. Tambang emas, tambang apalagi tembaga, ya, tambang aluminium, tambang minyak, ya, tambang uranium. Itu timbang uranium. Coba uranium itu harganya, Ibu tahu harga uranium? Gak kebeli mak kita. Harganya 100 kali lipat dari harga emas. Itu uranium. Iya. Kalau umpama negeri ini terurus dengan baik, ya jujur aja kita lah yang akan mengkritik itu bukan karena kita benci. Ya, kita ini kan orang-orang yang cerdas baik secara spiritual maupun intelektual maupun spiritual kan. Kita ingin merubah bangsa ini jangan sampai Indonesia ini seperti Singapura. Singapura itu siapa yang punya? Itu kan orang Melayu, penduduk aslinya orang Melayu. Sekarang ada nggak orang yang Melayu sana? Nggak ada. Ibu kalau ke Singapura mau sholat zuhur aja di sana bingung, di mana masjid kan? Padahal tuh yang punya itu orang Melayu. Sekarang tersingkir. Maaf, bukan kalau
mungkin tentu ada himbauan, jangan bicara politik di masjid atau di pengajian. Saya kira ini pembodohan ini. Kita kan untuk mencerdaskan bangsa itu seharusnya yang otak ini diasah itu dibenturkan. Saling kita beradu argumen itu salah satu mengasahnya. Tapi bukan berarti kita menuding si anu. Enggak. Ya. Enggak. Ya. Jadi kenapa saya, maaf bukan hanya saya sekiranya, tapi saya salah betul. Dikira di blacklist, ya begitulah kira-kira. Ya. Kalau kita bicara tentang ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, kadang kan itu way of life kita itu, Al-Quran dan As-Sunnah, jalan hidup kita itu. Oleh saya menghabiskan waktu saya, umur saya, siang malam, di tempat tidur pun saya terus menulis meskipun sakit-sakit gini. Hampir nggak ada waktu saya yang terbuang. Saya kader Muhammadiyah harus berguna bagi bangsa ini. Orang mau nilai apa itu silakan. Sepanjang saya masih ada kesempatan, diberi kesempatan untuk berdakwah, saya berdakwah. Saya dahulu, saya cerita, karena saya merasa bangga menjadi kader Muhammadiyah. Walaupun orang enggak ada apa-apa, cuman saya merasa jiwa saya Muhammadiyah. Orang tua buya saya Muhammadiyah. Dari kecil saya itu sudah. Ya, saya enggak bisa diatur, ditentukan oleh begini-begini. Ya, walaupun saya banyak keterbatasan, tapi bagi saya keterbatasan itu bukan batasan. Ya, bukan batasan. Batasan itu diri sendiri, itu batasan. Kalau diri sendiri yang sudah membatasi, saya apalah itu. Kompetitor saya kita itu kan orang hebat-hebat. Coba berjiwa optimis. Ya kan kita. Ya, orang-orang Muhammadiyah kan punya jiwa seperti itu. Nah, saudara, kita lanjutkan. Maaf, udah habis ya waktunya ya. Belum ya, baik. Tolong kalau nanti sudah saya kalau begini walaupun sakit ini nggak berasa gitu, walaupun ya jadi saudara ibu-ibu, mari kita introspeksi bahwa kita sering bahwa kita sering tidak mau diatur dengan aturan Allah. Ya. Nah, kita akui atau tidak, namanya kita manusia, pasti ada kita lupanya. Wah, ini menyalahi ini. Nah, kita sendiri yang mengkoreksi diri kita, itu lebih baik. Kita merasa lebih terhormat. Ya. Kok saya begini, kok saya begini. Bahagia loh gitu. Begitu kita sadar, lalu kita istighfar, Allah kirim rasa kebahagiaan kepada kita, mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun aku melanggar, ku sadari Kau kirimkan rasa bahagia kepada hatiku.
Jadi mari kita mau diatur dengan aturan Allah. Ya. Itu hidup paling nyaman, paling bahagia. Bukan jumlah yang menentukan kita bahagia. Enggak. Jumlah itu hanya nilai jumlah, nilai banyak. Bukan itu yang menentukan bahagia atau tidak. Banyak. Ketika banyak justru malah lupa diri. Tapi saat sedikit Allah ya membuat hidup yang ya begitu termanage dengan baik gitu. Ya. Jadi kita kembali ke yang tadi. Kaifa takfuruna billah? Kenapa kau kafir kepada Allah? Ya. Jadi pengertian kafir ini memang banyak. Ya. Kafir itu kafir zindi misalnya, ya. Menampakkan keislamannya tapi menutupi kekafirannya. Tampilannya sih oke. Tapi kalau orang tahu siapa dirinya. Nah, jangan begitu. Kita harus bersih. Ya, harus bersih. Jadilah manusia yang bersih. Ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ya. Jadi ya saya pesan saya juga kepada ibu, tolong bantu saya, ya, ajari anak-anak ibu, ya, pasti anak kita semua kan punya handphone ini. Kalau dia nggak sempat ke sini, suruh ketik Buya Alvis TV di YouTube, ratusan ceramah saya. Mau milihnya yang panjang, yang pendek, ada. Mau yang 1 jam, mau yang lebih. Mau yang pendek, cari di TikTok. Walaupun TikTok itu isinya ya a'udzubillah, ya. Maaf. Tapi seorang ulama, saya harus masuk, dakwah saya harus masuk ke situ. Harus. Kita harus perangi itu. Berani untuk maju ke medan tempur. Ya. Orang mau bilang apa silakan. Diri kita adalah perbuatan kita. Nawa itu kita Allah yang tahu. Ya. Kita nggak cari populer. Ya. Nah. Maaf ya, saya mungkin terbantu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang. Nah, ya, kita wajib berperang itu Al-Quran ini. Ya. Padahal peperangan itu sesuatu yang kamu tidak suka. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Jadi saudara, ini perlu kita sadari. Kita diwajibkan berperang. Apa yang harus kita ketahui? Kezaliman wajib. Ya. Itu yang harus kita saling. Ya. Tapi bukan berarti ngelihat orang satu lulus kita perang, nggak begitu. Kan ada caranya. Kalau menangkap burung itu kan ya ada triknya gitu ya. Mungkin dipancing dengan lawan jenisnya masuk perangkap gitu kan. Nah gitu juga kita ya. Artinya mengajak kepada kebaikan walaupun dia sangat membenci. Tapi lama-lama siapa tahu Allah mengasih kesadaran kepada kita. Dia akan sepanjang dia makin hari dia makan baik. Bagaimana bayangkan betapa besar pahala kita. Masya Allah. Allah itu maha pengasih. Allah maha penyayang. Allah maha pemurah. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk bagimu. Kesenangnya ukurannya bukan selera, ukurannya Al-Quran dan As-Sunnah, itu ukurannya. As-sunnatu sunnatan sunnatun fi faridatun wa sunnatun fi ghairi faridatun. Sunnah itu ada dua. Satu, sunnah yang fardu asalnya dari Al-Quran. Sunnah yang bukan fardu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Al-Quran itu segala sesuatu sumbernya Al-Quran, tapi Rasulullah yang menjelaskan. Kita diperintahkan salat, bagaimana salat? Semuanya. Ya. Nah, karena itu, saudara, mari kita cerdaskan diri kita, kecerdasan secara intelektual, secara spiritual. Apalagi kita kemarin baru melaksanakan ibadah kurban, ya. Ibadah kurban itu dua sisi, ya. Satu sisi vertikal, yang kedua sisi horizontal. Ya, sisi vertikal kepada Allah. Bayangkan anak semata wayang, sudah begitu lama dia merindukan. Ya lahir dan sudah remaja. Anak kasih sibiran tulang, pautan hati, tawatan jiwa, tempat cinta kasih berlabuh. Lagi disayang-sayang, lagi dicinta-cinta. Datang perintah dari Allah lewat mimpi. Nah itu kan. Nah maaf kalau saya sudah sampaikan tadi, maaf ya. Ini punggulang, itulah kondisi saya. Tapi insya Allah udah nggak apa. Ya. Nah ini vertikal kepada Allah. Vertikal kepada Allah. Soal ini nggak bisa dengan akal, nggak mampu ke sana. Ya, akal nggak mampu ke sana. Ya, ada sebuah ungkapan mengatakan science are unlimited. We cannot grasp what is unlimited. Selama otak manusia masih terbatas, maka selama itu pula manusia tidak akan bisa menggapai dan mencapai apa yang tidak terbatas di dalam hidup ini. Ya, nah yang tidak terbatas itu lalu bagaimana untuk dia berhubungan
Allah ciptakan segala sesuatu, ya, segala sesuatu berpasang-pasangan. Wa ma kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu aku ciptakan berpasang-pasangan. Ada pasangan di luar diri, ada pasangan di dalam diri. Ya, kalau pasangan di luar diri ini, itu semuanya itu harus dinikahkan. Semua harus dinikahkan. Coba misalnya pasangan di luar diri, pria dan wanita itu adalah pasangan. Nah, kalau pergaulan sekarang ini yang tidak dinikahkan lagi, alias zaman lavan, kumpul kebo, hidup serumah tanpa nikah, living together without marriage. Maka Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin, maka hancurlah sehancur-hancurnya human dignity, martabat keagungan kita selaku manusia. Ya. Kekuasaan dan hukum itu adalah pasangan. Dinikahkan di sini bukan mennya, tapi yang dinikahkan unsur hukum dan kekuasaan itulah yang harus dipasangkan. Kekuasaan itu diatur oleh hukum. Jangan dibalik, kekuasaan yang mengatur hukum bikin hukum seenaknya saja yang bisa menangkap siapa saja kecuali tuannya. Nah, ini kan gak benar. Islam sudah mengatur itu. Kaya dan miskin adalah pasangan. Bukan si kaya dan si miskinnya yang dinikahkan, tapi unsur kekayaan dan kemiskinan itulah yang harus kita nikahkan. Kamu kaya, peduli sama si miskin. Ya. Kamu miskin, nggak usah ngemis. Usaha. Insya Allah orang yang sadar akan kelebihannya, dia tidak akan, orang yang mencintai saudaranya, dia akan peduli kepada orang yang kekurangan. Karena itu saudara, jangan lupa perbanyak sedekah. Jangan setiap hari harus ada sedekah. Menyesalah kamu kalau ada satu hari yang kamu tidak bersedekah. Sedekah itu apa? Sedekah apa saja. Sedekah harta makin kaya. Sedekah senyum awet muda. Sedekah tenaga badan kuat. Ya. Sedekah. Insya Allah kita akan dengan nikmat menjalani hidup ini. Bukan jumlah yang menentukan kita bahagia. Banyak orang makin kaya dia makin sengsara hidupnya. Dia pengen lagi, akhirnya gila. Gila tahta, gila wanita, gila segala macam gila. Ya, nah inilah yang perlu kita, ya, mari, ya, karunia yang Allah berbentuk hati ini jaga baik-baik. Ya, hadapkan wajah dan hatimu kepada agama Allah, ya, dengan total.
Insya Allah, perbanyak sedekah. Kok melihat misalnya ada tukang beca bapak lagi mendorong penumpangnya gemuk, udah itu bawa barangnya banyak, dia udah nanjak itu ada batu lagi di situ, udah didorong-dorong, kita ada di situ. Kalau kita mungkin tahu ya coba letakkan, kalau ke kendaraan kalau perlu berhenti dulu sebentar, ya bantu dia untuk mendorong. Masya Allah, pahalanya besar sekali itu, besar. Allah catat, Masya Allah. Aku senang sama dia, aku cinta sama dia. Allah senang melihat hambanya. Jangan gengsi mentang-mentang dia kehidupannya kelas bawah, lalu kita ini rendah nilai diri kita. Muhammadiyah adalah ormas Islam yang menjadi keteladanan bagi bukan hanya Indonesia. Sekali lagi saya iya. Ya. Sudah cukup waktunya? Cukup ya? Hah? Kalau kurang saya lanjutkan. Ya kalau kurang. Hah? Oh gitu. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Oke.